Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan mengkaji, membahas kitab tipis, yang mana kitab ini adalah buah dari semangat Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala tatkala menyampaikan dakwah, yaitu ketika beliau menyampaikan dakwah fi Jami' Birril Walidain di Tabuk pada tanggal 22 bulan 8 pada tahun 1435 Hijriah. Maka insyaallah akan kita selesaikan kitab ini, mungkin butuh beberapa pertemuan. Ala kulli hal, kita akan baca semampunya. Insyaallah ketika tidak selesai, maka akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita baca kitabnya Al-Mujibul Awwal, faktor keselamatan yang pertama. Tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu. Faktor keselamatan yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa'azamu asbabin najati yaumal qiyamah, maka sebab keselamatan yang paling besar pada hari kiamat adalah, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu tauhidullahi wa ikhlasuddini lahu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa taqaddama fil qissatil 'azimah as-sabiqati qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah berlalu pada kisah Utsman, sebuah kisah yang sangat luar biasa yang sudah berlalu di muqaddimah, dikisahkan pada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi, barang siapa yang menerima satu kalimat dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pernah aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, akan tetapi pamanku tidak mau menerima kalimat tersebut, sehingga paman beliau sallallahu alaihi wasallam menolaknya, fahiyalahu najatun, maka dengan kalimat tersebut seorang hamba bisa selamat. Kalimat apa yang pernah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya? Wal muradu bil kalimati kalimatu tauhidi. Maksud al-kalimah dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang pernah membuat Utsman galau, maka kalimat tersebut adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Walaisal muradu ay talaffazu bihal insan. Dan bukan maksudnya
Kalimat tauhid tersebut semata-mata seseorang mengucapkannya fahasibah, maka dia sudah menganggap dirinya orang yang bertauhid. Bukan ini maksudnya. Seseorang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian semata-mata dia langsung bertauhid. Bukan ini maksudnya. Wa innamal muradu, dan hanyalah maksud yang diinginkan dari kalimat tauhid adalah tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillahi azza wa jalla. Maksudnya adalah mewujudkan kandungan konsekuensi kalimat tauhid berupa mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah. Seluruh ibadah itu kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatauhidu, maka tauhid huwal ghayatul lati khalaqallahu al-khalqa, adalah tujuan Allah menciptakan makhluk li ajliha, untuk bertauhid. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya agar kita bertauhid. Wa aujadahum li tahqiqiha, dan agar mereka mengamalkan tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Dariyat, Allah mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, di dalam surat Al-Isra ayat 23. Dan Rabbmu telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, dalam keadaan condong dan suka kepada tauhid. Fa asasun najah wal falahi yaumal qiyamah tauhidullahi, maka pondasi keselamatan, pokok pondasi keselamatan dan keberuntungan pada hari kiamat adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi najatul hasilatu bitauhid, dan keselamatan yang diperoleh dengan tauhid, dengan sebab tauhid, ada dua macam. Jadi setiap manusia yang datang pada hari kiamat dengan membawa tauhid, maka ketika manusia datang akan diselamatkan oleh tauhid. Dengan sebab tauhid ini ada dua macam. Al-awwal, keselamatan yang pertama, ini dua keselamatan bagi orang yang membawa tauhid pada hari kiamat. Najatun min dukhulin nar. Keselamatan yang pertama, selamat dengan tidak masuk neraka. Selamat tidak masuk neraka. Fal mar'u in kana muhaqqiqan lit tauhid tahqiqan kamilan. Maka seseorang apabila mengamalkan tauhid dengan pengamalan yang sempurna, fa innahu lan yadkhulan nar, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Dalam bahasa Arab, apabila lan bertemu dengan fi'il mudhari', maka artinya selama-lamanya tidak akan, tidak pernah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati laminal khasirin wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agama tersebut tidak diterima dan kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. La yuqbala min. Dan bertemu dengan fi'il mudhari', artinya selama-lamanya tidak akan pernah.
bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awaliyan. Bahkan masuknya seseorang ke dalam hamba sebab pengamalan tauhid secara sempurna dukhulan awaliyan, yaitu langsung masuk surga. Ini terjemahan bebasnya, yaitu langsung masuk surga. Biduni hisabin wala adzabin, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Ini keselamatan yang pertama. Keselamatan yang kedua, najatun minal khuludi finnar, yaitu selamat tidak kekal berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi, keselamatan yang kedua ini dia masuk neraka tapi tidak kekal. Dia masuk neraka tapi tidak kekal. Fiman lam yukammil at-tauhidah. Siapa mereka yang masuk neraka kemudian enggak kekal? Yaitu adalah orang-orang yang tidak melengkapi tauhidnya, tidak menyempurnakan tauhid. Artinya adalah pada tauhid ada terdapat kekurangan. Nah, walam yutammimhu, dan tidak menyempurnakan tauhid. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi. Bahkan disebabkan oleh terjatuh di dalam sejumlah bentuk-bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini melakukan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia melakukan kaba'irud dzunub wa kaba'irud dzunub, yaitu berbagai macam dosa besar. Ad'afat imanahu wa tauhidahu, sehingga dengan dosa-dosa tersebut imannya melemah dan tauhidnya pun melemah. Wastahaqqa dukhulan nari bisababiha, sehingga orang ini berhak masuk neraka sebab dosa-dosa yang dia kerjakan. Berhak masuk neraka. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar. Maka ketahuilah, apabila dia membawa tauhid dan dia tidak mati dalam keadaan berbuat syirik, maka ketahui bahwasanya tauhid akan menyelamatkannya dari tidak kekal di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak kekal, dia hanya singgah beberapa lama, kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tauhid. Tsumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Kemudian orang tadi tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira, oh kalau begitu saya berbuat maksiat saja, saya melakukan dosa besar saja, nyatanya nanti saya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka na'udzubillah min dzalik, kita tentunya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan pernah singgah di neraka. Jangan pernah singgah di neraka. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini langsung masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Na'udzubillah kalau kita seandainya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahan, tidak ada yang mampu, tidak ada yang sanggup singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi minan nar. Wa amma man jaa'a yaumal qiyamah bi ghairi tauhid, dan adapun orang-orang yang datang pada hari kiamat bi ghairi tauhid, dengan tidak membawa tauhid sama sekali. Datang dalam keadaan kafir, datang dalam keadaan musyrik, na'udzubillah min dzalik. Fala mat'ama lahu fin najati abadan. Maka tidak ada harapan baginya untuk selamat di akhirat selama-lamanya. Forever. Enggak ada keselamatan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran. Dan bahkan dia tidak ada jalan bagi orang ini untuk mendapatkan kasih sayang Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling parah. Seseorang mati dalam keadaan kafir. Tidak ada tauhid di dalam hatinya. Tidak membawa kalimat la ilaha illallah sedikit pun. Maka tidak ada keselamatan baginya selama-lamanya dan tidak ada jalan baginya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulih Isa alaihi salam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya Isa alaihi salam. Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah mengharamkan surga untuknya, enggak layak masuk surga, tidak pantas masuk surga, bahkan Allah haramkan untuknya. Wa ma'wahun nar, maka tempat tinggalnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir tempat mereka adalah neraka jahanam. La yuqda alaihim, mereka tidak dihancurkan, fayamutu, sehingga mereka mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan azab neraka itu tidak diringankan bagi mereka. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami membalas setiap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yastarihuna fiha, dan bahkan mereka berteriak di neraka sambil mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami akan beramal berbeda dengan apa yang dulu pernah kami lakukan. Dulu enggak beramal. Nah, sekarang ketika masuk neraka mereka mengatakan, keluarkan kami ya Allah agar kami beramal. Kemudian Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah panjangkan umur kalian? Kami berikan umur kepada kalian. May tadzakkaru fihi man tadzakkar. Maka pada kondisi hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, may yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Maka orang yang mau berfikir akan mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Fadzuku, maka rasakan kata Allah, azabku pada hari ini. Famalil zalimina min nasir, maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati tidak membawa kalimat tauhid, tidak memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah saya Islam, Ustaz. Saya ini Islam, saya tidak perlu khawatir. Saya tidak akan berbuat syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa kita? Nabi Ibrahim alaihissalam saja, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala padahal beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengatakan, wajnubuni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhi keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kita yang manusia biasa, yang belum dijamin masuk surga, yang tidak tahu di mana tempat kita di akhirat kelak, maka perbanyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Syekh mengatakan hafizallahu taala, wa qad dzakarallahu tabaraka wa taala hadhil aqsam ats-tsalatsah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 jenis manusia, an-najina min dukhulin nar, yang selamat, yang tidak singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang selamat, yang tidak kekal di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang tidak selamat, artinya dia masuk neraka secara mutlak, tidak ada keselamatan baginya. Dzikran mutataliyan fi qaulihi tabaraka wa taala, yang Allah sebutkan secara berurutan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab suci kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih, dan di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada orang-orang yang bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan.
biidnillahi dzalik. Dengan izin Allah mereka melakukan kebaikan. Huwal fadlul kabir. Maka ketahuilah itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita baca di ayat sebelumnya, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir tempat mereka adalah neraka jahanam, mereka tidak dihancurkan sehingga mereka mati, wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan mereka tidak diringankan azabnya, kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap kekufuran. Fal qismul awwal fi qawlihi azza wa jalla. Nah, maka golongan yang pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat sebelumnya secara berurutan, yang pertama adalah wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, mereka adalah orang-orang yang pertengahan dan mereka adalah orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, siapa mereka ini? Fahaula an-najuna min dukhulin nar. Mereka adalah orang-orang yang selamat, yang tidak kekal. Nah, mereka adalah orang-orang yang selamat, yang tidak singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhulunal jannata dukhulan awaliyan, dan mereka masuk surga secara langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Lalu apa bedanya antara al-muqtasid dan was-sabiqun bil khair? Wal farqu bainal muqtasidi was-sabiqi bil khairat. Dan bedanya al-muqtasid dan as-sabiq bil khairat, bahwasanya al-muqtasid siapa mereka? Huwallazi fa'ala al-wajiba wa taraka al-muharram. Mereka adalah orang-orang yang melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Cukup di sini saja. Ini muqtasid, pertengahan. Mereka melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wa amma sabiqun bil khairat. Adapun orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, fa huwallazi zada 'ala dzalik. Mereka adalah orang-orang yang menambah dari yang wajib dan meninggalkan yang haram. Bi fi'li raghaibi wal mustahabbat, dan mereka melakukan amalan-amalan sunnah yang mereka cintai dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka kerjakan. Adapun muqtasid tadi, mereka cukup melakukan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Adapun as-sabiqun bil khairat, yang mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan mereka menambah yang sunnah-sunnah. Bahkan mereka meninggalkan yang makruh. Sebagaimana hukum asal sesuatu itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Akan tetapi yang mubah apabila berlebihan di luar kebutuhan, maka akan menjadi sesuatu yang makruh. Maka as-sabiqun bil khairat, mereka juga meninggalkan hal-hal yang makruh. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua atau golongan yang kedua, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, faminhum zalimun li nafsih. Mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang selamat, yang tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Indakhaluha bisababi dzunubihim. Hanya saja mereka masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka. Fadzalimu li nafsi. Nah, maka orang yang menzalimi diri mereka adalah huwallazi zalamaha bil ma'asi wad dzunub allati dunal kufri. Mereka adalah orang-orang yang menzalimi dirinya dengan maksiat, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan selain kekufuran. Jadi mereka buat dosa tapi nggak sampai kafir, tidak sampai kufur. Mereka berbuat maksiat tidak sampai kufur, tidak sampai mengeluarkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa taala. Fahada mu'arradun lil 'uqubati wa dukhulin nar. Maka golongan ini layak untuk dihukum dengan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, illa annahu indakhalaha. Hanya saja bahwasanya orang ini apabila masuk neraka, fa innahu la yukhalladu fiha, maka orang ini tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
bal yanju, bahkan dia selamat, bima mannallahu tabaraka wa ta'ala alaihi min tauhid wa ikhlasid dini lillah. Allah selamatkan dia atas apa yang Allah berikan kepadanya berupa nikmat, yang dia mati dalam keadaan membawa tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, fa fi qaulihi azza wa jalla, dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Ayat ini sudah ketiga kalinya kita bacakan, yaitu orang-orang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam, mereka tidak dihancurkan sehingga mereka mati, dan bagi mereka azab neraka tidak diringankan, demikianlah kami membalas setiap kekufuran. Fahaula la mat'ama lahum fin najati yaumal qiyamah. Maka mereka, yaitu golongan yang ketiga ini, tidak ada harapan bagi mereka untuk selamat pada hari kiamat. Tidak ada harapan. Li'annahum lam yuwahhidullaha azza wa jalla. Dikarenakan mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'u bima yanquduhu minasyirki wal kufri. Bahkan mereka datang. Nah, kenapa mereka tidak ada keselamatan? Karena mereka datang dengan hal yang membatalkan tauhid berupa kesyirikan dan kekufuran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai beliau dan kita ridha kepada Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ketika turun satu ayat, yaitu orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Nah, kemudian sambungan ayatnya adalah ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini memberatkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, sampai-sampai mereka bertanya, ayyuna la yazlamu nafsah? Siapa di antara kita wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak menzalimi dirinya? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, laisa huwa kama tazunnuna, innama huwa kama qala Luqman ibnihi. Kezaliman dalam ayat tersebut bukanlah kezaliman sebagaimana yang kalian kira. Akan tetapi kezaliman di dalam ayat itu adalah kezaliman yang dikatakan oleh Luqman, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda jangan berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Di dalam surat Luqman ayat 13. Fafassarahu bisyirki, maka Nabi SAW mentafsirkan zulmin dalam hadis tadi. Nah, satu hadis dari Abdullah bin Mas'ud, nah, ketika datang ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, maka zulmin ini ditafsirkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan. Maka kesyirikan ini adalah dosa yang busuk, dosa yang jelek, dosa yang buruk, na'udzubillah min dzalik. Bahkan syirik ini adalah kezaliman yang paling besar. Fayakunul amnu min ta'bidi al-'adzab, maka seorang hamba dia akan aman. Nah, fayakunul amnu, nah, maka dia akan aman min ta'bidil azab. Nah, sehingga orang yang seperti ini, orang yang melakukan kesyirikan, dia akan kekal di azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang membawa tauhid, yang menjauhi kesyirikan, maka dia akan aman. Adapun orang yang tidak membawa tauhid, dia meninggal tidak membawa tauhid, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu kita ketahui, bertauhid itu adalah kunci untuk selamat. Kita membawa tauhid, apalagi kalau kita menyempurnakan tauhid, maka kita akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab, langsung masuk. Adapun orang yang membawa tauhid kemudian terdapat
cacat pada tauhidnya, melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang tidak sampai pada tahap kufur, maka dia tidak kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang yang tidak membawa tauhid sama sekali, maka dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, annahu fassarahu bi dzambi, bahwasanya zulmun dalam ayat itu adalah ditafsirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, artinya adalah dosa. Fayakunul amnu min kulli adzabin. Nah, maka seseorang itu aman. Seseorang itu aman dengan tidak selamat dari setiap dosa. Seseorang itu aman dari setiap dosa. Nah, kemudian juga qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, walladzina syaqqa dzalika alaihim, dan orang-orang yang merasakan berat dengan ayat tadi, mereka mengira bahwasannya kezaliman yang disyaratkan agar mendapat rasa aman yaitu kezaliman hamba kepada dirinya. Perlu diketahui bahwasanya keamanan wal ihtida tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang tidak menzalimi dirinya. Nah, ini menurut para sahabat. Maka Nabi SAW menjelaskan, lahum ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Nabi menjelaskan kepada mereka, beliau tunjukkan maksud dari ayat tersebut adalah, yaitu kesyirikan adalah dosa yang besar, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hina idzin fala yahsulul amnu wal ihtida. Maka ketika itu tidak ada rasa aman dan tidak ada hidayah yang mereka dapatkan, illa liman lam yalbis imanahu bihadzal zulmi, kecuali bagi orang-orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Faman lam yalbis imanahu bihi, dan barang siapa yang tidak mencampur adukkan iman dengan syirik, kana min ahlil amni wal ihtida, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan dan orang-orang yang diberikan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa, sebagaimana dia termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman Allah, kemudian kami wariskan kitab suci yang kami berikan kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, maka dari mereka ada yang menzalimi diri mereka. Wa hadza la yanfi ayu akhadha ahaduhum bi zulmi nafsi. Maka ini tidak menafikan, tidak menghilangkan bahwa seseorang akan diazab dengan menzalimi dirinya. Nah, dengan syirik juga diazab dan menzalimi diri sendiri juga diazab. Bedanya apa? Orang yang berbuat syirik dia kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak ada aman bagi mereka, tidak ada hidayah bagi mereka di dunia. Idza lam yatub. Nah, kemudian orang yang berbuat menzalimi dirinya sendiri, nah, dia tetap bisa jadi diazab. Bisa jadi diazab sebab maksiat yang dia kerjakan, walaupun tidak keluar dari agama Islam, walaupun dia tidak berbuat syirik, walaupun dia tidak berbuat kekufuran. Nah, bisa saja diazab oleh Allah Subhanahu wa taala idza lam yatub, apabila orang ini tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah", barang siapa yang melakukan dosa seberat biji, melakukan kebaikan seberat biji dzarrah, nah, yaitu sesuatu yang kecil sekali, dzarrah, sesuatu yang kecil, nah, maka dia akan melihatnya, dia akan mendapatkan balasannya. Nah, dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Hanya saja kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kebaikan itu dibalas seperti keburukan yang dia lakukan. Keburukan dibalas seperti keburukan yang dia kerjakan, adapun kebaikan akan dilebihkan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad sa'ala Abu Bakrin radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Naam. Nah, ini ada cerita ketika turun ayat man ya'mal su'an yujza bihi. Nah, barang siapa melakukan keburukan maka dia akan dibalas. Maka ketika turun ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq beliau bertanya kepada Nabi SAW. Faqala ya Rasulullah, wa ayyuna lam ya'mal su'an. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami ini yang tidak pernah melakukan keburukan?
Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, alasta tansab, bukankah engkau terkadang merasa capek? Alasta tahzan, bukankah engkau terkadang itu bersedih? Alasta tusibukal la'wa, dan terkadang engkau ditimpa penyakit. Fadzalika ma tujzauna bihi, maka itu adalah balasan yang diberikan kepada kalian. Maksud pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq adalah, jika setiap perbuatan keburukan akan dibalas, nah, sedangkan manusia semuanya pasti melakukan kejelekan, semuanya pasti melakukan keburukan. Nah, lalu bagaimana mereka akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, terkadang engkau merasa capek, itu adalah balasan terhadap dosa-dosa yang engkau lakukan. Terkadang engkau merasa sedih, nah, itu adalah balasan dari keburukan yang engkau kerjakan. Nah, dan bukankah terkadang engkau ditimpa penyakit, itu adalah balasan dari dosa-dosamu. Nah, fadzalika ma tujzauna bihi, maka itu adalah balasan yang diberikan kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian fabayyana annal mu'mina alladhi idza taba dakhala al-jannah. Maka jelaslah bahwasanya orang yang beriman yang melakukan dosa kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya bil masaibi allati tusibuh. Nah, kenapa dia bisa masuk surga? Nah, karena terkadang dia itu ditimpa berbagai macam musibah yang menimpa dirinya sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, dia melakukan kesalahan, maka di dunia sudah diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Nah, maka dosanya tadi sudah hilang. Faman salima min ajnasi zulmi tsalatsa, maka barang siapa yang selamat dari 3 jenis kezaliman, yaitu syirik, zalim kepada diri sendiri, dan zalim kepada orang lain, kana lahul amnut tam, maka baginya adalah keamanan yang sempurna, wal ihtida'ut tam, dan hidayah yang sempurna. Wa man lam yaslam min zulmi nafsah, barang siapa yang tidak selamat, dia tetap menzalimi dirinya sendiri, kana lahul amnu wal ihtida' mutlaqan, maka dia tetap mendapatkan rasa aman dan hidayah secara mutlak, bima'na annahu labudda yadkhulal jannah, dan artinya bahwasanya dia harus masuk surga sebagaimana yang dijanjikan dengan hal tersebut dalam ayat yang lain. Wa qad hadahu azza wa jalla ila siratil mustaqim, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan yang lurus kepadanya, alladzi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah, yang mana jalan tersebut jalan tersebut adalah sebab balasannya adalah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan jalan yang lurus, maka balasannya bagi orang ini adalah surga. Wa yahsulu lahu min naqsil aman, namun kadar keamanan akan berkurang. Demikian juga ihtida, hidayah itu akan kurang, tidak sempurna, karena dia mencampur adukan iman dengan menzalimi diri sendiri. Dan itu tergantung berbanding lurus mana qasamin imanihi, bihasabi mana qasamin imanihi. Berbanding lurus dengan kekurangan pada imannya, bizulmihi nafsa, yaitu sebab akibat dari menzalimi dirinya sendiri. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Iman di Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka kita perhatikan tentang masalah tauhid ini. Kita tentunya berharap kita ini masuk surga secara langsung, tanpa azab dan tanpa hisab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga firdausnya tanpa azab dan tanpa hisab. Barakallahu fikum jami'an. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.